Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana dengan NIM 23101142200044 dari Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya merujuk pada kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak ideal, mengganggu atau merugikan sebagian besar anggota masyarakat, yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan budaya. Faktor terjadinya masalah sosial budaya yaitu karena globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini termasuk adanya pengaruh budaya asing, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, dan yang terakhir yaitu homogenisasi budaya global. Contoh masalah sosial budaya yang sering terjadi di sekitar kita yaitu yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan cenderung menjadi siklus yang sulit diputus. Keluarga yang miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Ini menjadi faktor utama dalam mewariskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi menghalangi individu atau kelompok untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Ini melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu rasisme. Rasisme menyebabkan individu atau kelompok tertentu mengalami pembatasan dalam hak-hak seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Terakhir yaitu perubahan nilai tradisional. Nilai tradisional seringkali menjadi bagian integral dari identitas suatu kelompok atau masyarakat. Perubahan nilai tradisional dapat mempengaruhi budaya, mengubah cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks sejarah dan warisan budaya yang mereka jalani. Lalu ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial budaya. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengintegrasikan pendidikan tentang nilai-nilai inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, serta pengetahuan tentang sejarah dan warisan budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Kampanye kesadaran masyarakat juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah terhadap sosial budaya. Yang kedua, penguatan identitas budaya, mendukung upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya lokal dan nasional. Ini meliputi dukungan terhadap seni, bahasa, adat istiadat, dan praktek budaya serta memperdayakan komunitas untuk memelihara identitas mereka yang unik. Yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi terus-menerus dan pemantauan terhadap dampak dari program dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah sosial budaya. Ini membantu dalam menyesuaikan strategi serta memastikan keberhasilan dan keberlanjutan seterusnya. Yang terakhir, pemberdayaan komunitas lokal. Mendukung inisiatif yang memberdayakan komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah sosial budaya yang mempengaruhi mereka secara langsung. Ini termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan informal, dan promosi kepemimpinan dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah, dengan memahami dan mengatasi masalah sosial budaya secara efektif, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih berdaya, harmonis, dan berkelanjutan di mana semua individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk lebih berkembang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.